Jadi kita ini terlalu banyak distraksi, sibuk dengan macam-macam kelakuan-kelakuan edan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjauh dari hal-hal yang suci. Seolah-olah hidup itu hanya tentang kalah menang, hanya tentang enak tidak enak, hanya tentang harta, hanya tentang kepemilikan, jabatan, dan lain sebagainya. Kata beliau, yuk berhenti sebentar. Mari kita sadari sakralnya hidup ini, berharganya hidup ini. Sejak dulu begitu, tapi orang sering lupa. Hidup ini sangat berharga, yuk kita hargai. Jangan dibuang-buang waktu. Jangan dirusak-rusak dengan kotornya hati dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak perlu bertingkah gila lagi. Kami semua sudah tahu kamu pandai dalam hal itu. Jadi sudahlah, hidupmu tidak usah edan-edanan lagi. Saya tahu kok kamu memang edan. Ya, sederhananya kan begitu. Sekarang berhentilah sayang dari semua kerja keras yang engkau lakukan, yang membawa rasa sakit pada mata dan hati manismu. Lihatlah ke cermin gunung yang jernih, lihatlah para prajurit kuno yang cantik, dan lihatlah unsur ketuhanan yang engkau selalu bawa dalam dirimu. Semuanya mengisi alam semesta ini dengan kehidupan suci sudah lama sekali. Jadi kita ini terlalu banyak distraksi, sibuk dengan macam-macam kelakuan-kelakuan edan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjauh dari hal-hal yang suci. Seolah-olah hidup itu hanya tentang kalah menang, hanya tentang enak tidak enak, hanya tentang harta, hanya tentang kepemilikan, jabatan, dan lain sebagainya. Kata beliau, yuk berhenti sebentar. Mari kita sadari sakralnya hidup ini, berharganya hidup ini. Sejak dulu begitu, tapi orang sering lupa. Hidup ini sangat berharga, yuk kita hargai. Jangan dibuang-buang waktu. Jangan dirusak-rusak dengan kotornya hati dan pikiran kita. Ayo berhenti sebentar. Itu ajaannya beliau begitu. Ayo kita menarik diri sebentar. Ayo latihan diam sebentar. Kata beliau, 1 hari diam dapat menjadi penziarahan dengan sendirinya. Jadi kholwat, jadi upaya kita muhasabah, tafakkur. 1 hari diam dapat membantumu mendengarkan jiwa memainkan kecapi dan drumnya yang elok. Bukankah banyak percakapan sekedar mempertahankan diri atau berputar-putar? Ayo diam, kita cari waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara hati kita, suara jiwa kita yang indah. Bahwa kita ini sangat berharga. Kata beliau, kupikir kita sampai ke sini untuk menyerah dalam diam, untuk meraih cahaya dan kebahagiaan, menari dalam perayaan kemenangan cinta. Inilah yang perlu kita upayakan. Bahagia, kemudian merayakan cinta. Jangan terdistraksi terus, jangan edan terus. Yuk, kita bahagiai hidup ini dengan cinta. Caranya gimana? Membentuk diri kita jadi pecinta. Membentuk diri kita dengan hati. Kata beliau begini, ini ada syairnya menarik. Suatu ketika seorang wanita muda menanyaiku, bagaimana rasanya menjadi laki-laki? Dan aku menjawab, kekasihku, aku ndak tahu. Lalu dia berkata, bukankah kamu laki-laki? Dan kali ini aku menjawab, kulihat jenis kelamin hanya sebagai hewan yang cantik, yang dibawa manusia berjalan-jalan dengan tali kekang di tangan.
dan mungkin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang mengherankan. Ini syair satu bait ini maksudnya jenis kelamin tidak penting. Laki-laki dan perempuan itu tidak penting dibahas. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Kata Syekh Hafid, kekasihku, pertanyaan yang lebih bagus bagi Hafid semestinya bagaimana rasanya berbentuk hati. Bagaimana rasanya berbentuk hati itu, gimana rasanya menjadi seorang pecinta. Kalau kita jadi seorang pecinta itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Nah, kata Syekh Hafid, kalau kamu tanya gimana rasanya berbentuk hati, ya akan aku jawab, karena yang aku ketahui hanya cinta, dan kudapati hatiku tanpa batas dan ada di mana-mana. Jadi kalau aku terbentuk jadi seorang pecinta, aku ini luas sekaligus dalam, ada di mana-mana. Karena segala sesuatu, apapun itu patut dicintai. Ini mirip konsep-konsep sebelumnya, baik di Osho maupun di Anthony de Mello. Jadi yang lebih penting itu mengubah kita jadi seorang pecinta. Bukan masalah siapa yang akan kita cintai. Selama ini kan kita sibuk, saya harus jatuh cinta pada siapa. Siapa sih yang enak mau saya taksir, yang sini ngelirik sana, yang sana ngelirik sini. Bukan itu yang penting. Tapi ubahlah dirimu jadi sosok yang dicintai. Jadikan dirimu manusia berbentuk hati. Itu istilah dari beliau. Gimana rasanya jadi manusia berbentuk hati? Kamu ada di mana-mana. Kalau kamu berbentuk hati, ya kamu bisa menerima apapun yang ada di sekelilingmu. Makanya beliau kemudian punya syair yang menarik. Ini cara kita mencintai apapun di sekeliling kita tadi. Kata beliau, jalan-jalanlah jika tidak terlalu gelap. Ini menarik ya, kata-kata jika tidak terlalu gelap itu berarti jika sekeliling diri kita tidak terlalu rusak, tidak terlalu kacau, tidak terlalu sibuk dengan dunia. Itu maksudnya jika tidak terlalu gelap. Kalau kamu ada waktu, kalau kamu bisa menarik diri sebentar dari keramaian dunia, jalan-jalanlah. Kalau bahasamu hari ini mungkin healing lah. Cuma jalan-jalan dari sosok yang berbentuk hati tadi ya. Caranya bagaimana? Hirup udara segar, cobalah tersenyum. Katakan sesuatu yang bijaksana pada orang asing yang memilih pemandangan damai. Jika dia lewat, selalu latihlah pemahaman kalbumu. Jadi, lihat segala sesuatu di sekelilingmu. Apa dan siapa, kamu lihatlah, latihlah pemahaman kalbumu, jangan hanya pakai pikiranmu, pakai hatimu. Ambil nafas dalam-dalam dan tersenyumlah. Nah, coba ya, nanti besok pagi boleh lah, bangun pagi gitu ya, keluar, ambil nafas dalam-dalam, siapa saja lewat, tegaskan dalam hatimu, aku mencintaimu, mencintai kalian semua, mencintai apa saja. Itu latihannya begitu. Kata Syekh Hafid, engkau pun bisa melakukan sesuatu yang nyata sepanjang jalan ini. Rengkuhlah pasangan atau kekasihmu seperti pertama kali engkau bertemu dengannya. Kalau punya pasangan ya. Biarkan kelembutan mengalir dari kedua matamu seperti matahari menyiramkan cahaya hangat kepada bumi. Bermainlah dengan anak-anak. Berkenalanlah dengan seorang teman, nyanyikan beberapa lagu kasar untuk hewan peliharaanmu, bahkan tumbuh-tumbuhan. Mengapa tidak engkau biarkan mereka mabuk dan liar? Apa saja sapalah. Kamu punya kucing, ya sapalah. Kamu punya ayam, sapalah. Kamu punya dengan penuh cinta.
kamu nanti gembira mesti. Coba saja. Oke ya. Jadi kalau ada anak-anak diajak bermain, ada anak bermain kamu gabung, nanti kamu senang. Ada orang yang tidak kamu kenal, kamu kenalan, nanti kamu senang. Marilah bersulang di setiap anak tangga yang telah kita daki, di atas tangga evolusi berbisiklah, aku mencintaimu, aku mencintaimu, ke seluruh penjuru dunia yang gila ini. Jangan berhenti membaca tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah memahami Dia. Itu maksudnya apa? Semua yang di sekeliling kita itu kan tajallinya Tuhan. Dari apapun yang kita lihat di sekeliling kita, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Mungkin keindahannya, mungkin kekuasaannya, mungkin keagungannya. Terus lakukan itu. Semakin kalian mencintai, semakin kalian akan merasakan hadirnya Tuhan. Lompatkan kakimu, ayunkan kepal tanganmu, ancam dan peringatkan seluruh semesta bahwa kalbumu tidak lagi hidup tanpa cinta. Nah, inilah profil seorang pecinta. Berjalanlah jika tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, Pak, terangilah dulu. Antara lain tadi, tarik diri sebentar, berhenti sebentar. Inilah caranya jadi jiwa yang mencintai. Kalau tidak begitu gimana? Kata beliau, tanpa cinta, aku tahu caramu bersikap. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum cukup meneguk cinta. Wajahmu mengeras, otot-otot manismu mengejang. Anak-anak kecil waspada pada tatapan aneh yang muncul dari kedua matamu, yang bahkan mulai meresahkan cermin dan hidungmu. Tupai-tupai dan burung-burung merasakan kesedihanmu dan mengatur pertemuan penting di atas pucuk pohon yang tinggi. Mereka memutuskan melalui isyarat rahasia untuk melantunkan lagu menolong pikiran dan jiwamu. Bahkan malaikat gemetar oleh kegilaan itu yang memancar ke dunia dan menghujankan batu-batu tajam dan tombak kepada yang tak berdosa dan keakuan manusia. Ini gambarannya orang yang di hatinya tidak ada cinta. Mengerikan. Tidak enak, kalian deket saja tidak nyaman. Itu diilustrasikan anak-anak sampai khawatir, ngeri. Orang marah itu kan kalian deket juga tidak enak kan. Orang kecewa, orang tidak puas, itu tidak enak, tidak nyaman. Jadi aku tahu, kalau engkau tidak ada cinta, aku tahu caramu bersikap, tidak jauh-jauh dari situ. Kata beliau, mungkin saja engkau menyobek setiap kalimat yang diucapkan setiap kawan dan guru, mencari anak-anak kalimat yang tersembunyi. Engkau mungkin saja menimbang-nimbang setiap kata dalam sebuah ukuran, seperti ikan yang mati. Mungkin saja engkau mengeluarkan penggaris untuk mengukur setiap sudut dalam kegelapanmu, dimensi-dimensi indah sebuah kalbu yang dulu pernah kamu percaya. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum meneguk minuman dari tangan cinta. Orang yang tidak ada cinta itu tidak mudah percaya, mudah curiga. Ada apa-apa dia tidak percaya dulu. Saya harus ngerti dulu sampai detail. Tidak bisa menikmati hidupnya. Mengalami apa saja, gayanya dianalisis sampai mendalam, terus tidak bisa dinikmati. Disuguhi minum misalnya, minuman ini terbuat dari, itu dipikir sampai dalam detail. Ada orang ngomong, di balik kata-katamu mesti ada kepentingan. Di balik kepentinganmu mesti ini, terus kamu jadi tidak nikmat. Jadi itu orang yang di hatinya tidak ada rasa cinta.
Kata Syekh Hafid. Itu loh makanya yuk kita menciptakan diri kita berbentuk cinta. Baik, saya lanjutkan ya. Ini agak cepat lah biar kamu curhatnya dapat waktu panjang. Puncaknya nanti di sini. Cinta pada Allah, cinta pada Tuhan. Menarik kalimatnya ya. Cinta pada Tuhan itu gimana sih? Aku bahagia meskipun belum punya penjelasan. Aku penuh dengan cahaya, bahkan sebelum langit bisa menyapa matahari atau bulan. Teman-temanku yang tersayang, kita telah jatuh cinta pada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya kita sejak dulu itu sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai Allah, tapi sekarang kita lupa. Kondisi fitrah kita itu kondisi yang cinta dengan Allah. Sekarang kita lupa. Tidak bisa dijelaskan memang kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan bahagia. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan. Nah, ini dasarnya cinta ilahiyah itu. Makanya beliau melanjutkan, hanya zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua yang bisa membuatmu mengenal cinta. Menarik ya, penyair itu bisa saja bikin kalimat zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Karena dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Yang sejati kan hanya Allah saja. Kita ini hanya pinjaman keberadaan kita. Kita mungkin ada, dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Satu-satunya yang sejati ada itu hanya Allah. Makanya Allah adalah zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Seolah-olah kamu merasa ada, padahal tidak. Makanya tidak pantas kamu sombong, tidak pantas kamu merasa bisa, merasa besar, merasa hebat. Karena kamu tidak ada. Yang besar, yang bisa, yang hebat, yang benar ya hanya Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengajarkan kita sejatinya tentang cinta. Sayangnya kita lebih sering menjauh dari Allah dalam hidup kita.